Account balance ini adalah semacam total dana yang saudara miliki sebelum dihitung dengan nilai profit loss yang saudara miliki ketika posisi masih floating atau belum saudara tutup. Untuk realized gain atau loss ini adalah total profit atau loss yang terrealisasi ketika habis saudara menutup akan posisi saudara. Jika belum saudara tutup, maka itu akan ada pada bagian unrealized gain atau loss. Di sini unrealized saya tercatat sebesar $243,60. Memang pada saat sebelum-sebelumnya ketika tutorial yang sebelum dibuat, saya sudah bertrading dengan menggunakan ID ini dan ternyata sudah mengalami profit dan besarnya adalah $243 dan kita dapat melihatnya nanti. Margin balance saya jadi total equity saya atau total uang yang saya miliki setelah dihitung dengan profit atau loss saya baik yang realized maupun unrealized besarnya adalah 5.243 didapatkan dari jumlah 5.000 ditambahkan dengan 243. Total available position adalah $1.048.720. Artinya saudara saya masih bisa melakukan pembelian sebanyak $1 juta dengan dana yang sebesar $5.000 ini. Ingat saudara bahwa forex trading berjalan dalam bentuk margin trading, yaitu satu dapat mengontrol sebanyak 200 akan nilai investasi. Open position saya adalah 39.424. Ini adalah jaminan yang saya gunakan untuk bertransaksi dan maksimum deal available adalah $1.009.296. Jadi saya masih bisa membuka posisi atau menahan posisi saya sebanyak dengan dana tersisa adalah $1 juta. Itu adalah untuk bagian margin analysis. Activity log mencatat akan setiap transaksi saya per hari. Apakah saya sudah membuka atau menutup sebuah transaksi, maka akan terrecord di activity log. Karena memang hari ini saya belum melakukan transaksi, maka activity log saya kosong. Deal blotter adalah catatan semacam activity log, cuman sifatnya lebih bukan sistem lagi. Kalau activity log mencatat dari sisi sistem, maka deal blotter mencatat dari sisi user, saudara. Jadi saya sudah membuka posisi di mana, saya sudah menutup posisi saya di mana, harganya berapa dan profit loss saya berapa, maka itu akan terrecord pada bagian yang disebut dengan namanya deal blotter. Sekarang mari kita lihat pada bagian news. Bagian news adalah mencatat akan setiap berita-berita yang muncul atau yang dirilis oleh tim analis dari forex.com. Itu sebabnya saudara saya katakan bahwa platform ini sangat all-in-one forex trading platform. Bahkan berita-berita pun disediakan di sini dan Anda tidak perlu lagi mengaksesnya dari tempat-tempat lain, saudara. Cukup Anda mengklik akan news ini, maka berita dapat Anda peroleh dan Anda dapat membacanya. Ini dia, beritanya sangat singkat seperti ini. Hong Kong Hang Seng Index open higher, presently gaining 83.95 points or 0.41% at 20,365.08 pada tanggal 2007 Januari tanggal 28 pada pukul 22.09 waktu setempat, saudara. Jadi dikabarkan bahwa indeks mengalami kenaikan sekian persen dan sangat membantu kita, saudara. Jika saudara dapat melihat akan berita-berita lainnya juga, saudara dapat tinggal mengkliknya. Karena bagaimanapun kalau berita keuangan saling berhubungan satu dengan yang lain, Anda tidak dapat mengabaikan akan naik turunnya sebuah indeks dan membandingkannya dengan mata uang negara yang bersangkutan. Jadi maksudnya jika mungkin Hang Seng atau Nikkei, misalnya Nikkei mengalami anjlok sebesar ratusan poin dalam satu hari, maka tentu saja yen Jepang juga akan ikut melemah, saudara, dan itu akan berhubungan dengan trading Anda pada waktunya kelak. Komentar ini mencatat akan setiap berita-berita forex ataupun indeks yang menurut akan analis-analis forex.com perlu untuk ditampilkan. Seperti misalnya Australian dollar pada pukul 22.19 mengalami pop off menjadi 0.7720, saudara. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang Australian dollar berada pada sisi 0.7728. Jadi baru saja mengalami penurunan, saudara. Euro GBP tertekan pada sesi terendahnya pada hari ini dan cable maksudnya adalah GBP USD menemukan bounce pada sisi 19600. Jadi cable akan mengalami kembali naik ke 9600 menurut akan analis dari forex.com ini. Cukup membantu sekali, saudara. Saya sudah mengalaminya dan saya sudah menggunakan akan komentar ini tiap-tiap waktu dalam bertrading, dan kadang-kadang jikalau situasi sedang hektik dan kita tidak mengetahui apakah yang sedang terjadi pada saat ini, maka Anda dapat melihatnya pada window ini, saudara, pada komentar, dan mereka akan memberitahu apakah yang sedang terjadi dan mengapakah harga lompat begitu tingginya atau harga jatuh begitu cepatnya, dan komentar akan membahasnya dengan baik dan detail.
Trading Tools saya mencatat akan setiap berita-berita yang muncul hari ini, strategi atau tools yang dapat Anda gunakan dalam bertrading, seperti strategi trading hari ini atau 1 minggu ke depan atau weekly strategy. Dan jika Anda dapat hendak melihatnya, Anda cukup mengklik bagian strategi, mengklik menu yang Anda mau dan mengklik submit, maka research and tools ini akan ditampilkan, saudara. Untuk report, jadi Anda hendak mengakses akan setiap histori transaksi Anda selama 1 bulan ini, apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi ketika Anda bertransaksi, maka Anda dapat mengklik bagian report ini dan memilih akan detail-detail lebih jelas lagi, misalnya account value summary pada bulan Januari 2007 atau misalnya pada bulan Desember 2006, seperti itu, saudara. Silakan dapat Anda pilihnya dan pilih view report, maka report transaksi akan terjadi. Untuk login adalah jika Anda hendak logout, maka Anda mendapat memilih akan tab login dan pilih logout di sini. Maka semua transaksi Anda, login Anda akan segera expired dan Anda akan logout. Dan dengan demikian Anda dapat segera meninggalkan komputer saudara. Demikian, saudara. Sekarang mari kita mulai saja akan bagaimanakah cara kita bertrading dengan menggunakan akan platform dari forex.com ini. Saudara dapat melihat pada window dari forex.com ini, jika Anda melihat ada warna hijau atau warna merah, maka itu menandakan warna hijau adalah harga bergerak naik, sedangkan warna merah adalah harga bergerak turun. Misalnya saya hendak bertrading dengan mata uang GBP USD, dan sekarang GBP USD berada di rate 9583 untuk harga sell-nya, dan sedangkan harga buy-nya adalah 9588. Selisih antara 83 dengan 88 adalah yang disebut biasa dengan dikatakan sebagai spread. Itu adalah selisih antara nilai beli dengan nilai jual maksud saya. Jadi sama seperti di perbankan Anda menemukan bahwa ada harga beli dan harga jual, maka demikian juga di sini adalah ada harga beli dan harga jual. Bedanya di bank, jika di bank adalah dilihat dari sisi bank, tetapi sedangkan pada platform ini dilihat dari sisi saudara. Jadi sell di sini adalah sell harga jual bagi saudara dan buy ini adalah harga beli bagi saudara. Andai kata kita sudah melakukan analisa dalam forex trading dan melihat bahwa ternyata mata uang bergerak dengan baik, dan saya memprediksikan bahwa mata uang akan bergerak naik, misalnya untuk mata uang USD Japanese Yen gitu ya. Terus sekarang di harga 12168 dan 12172, dan saya memperkirakan USD JPY ini akan mengalami kenaikan. Untuk itu maka saya dapat mengklik, saya hendak melakukan aksi buy terhadap USD Japanese Yen, maka saya dapat memilih pertama lot, berapa lot yang hendak saya belikan. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 20, terserah. Misalnya satu lot, saudara, sini satu lot satunya adalah 10.000 USD. Jadi jika Anda membeli sebanyak satu lot USD Japanese Yen, itu artinya adalah Anda membeli sebanyak 10.000 US dollar, dan kemudian pada akhirnya nanti Anda akan menjual kembali akan US dollar saudara. Untuk itu saya klik saja tombol buy di sini, maka akan muncul deal requested, dan setelah selesai Anda akan dibawa pada sebuah screen yang menampilkan deal confirm pada harga ketika Anda membeli berapa dan berapa lot banyaknya. Setelah selesai maka pilih saja continue, maka rate akan kembali. Saya sudah melakukan aksi buy di sini. Lalu saudara, di manakah saya dapat mengkontrol akan posisi saya, buy sell saya di mana dan bagaimana saya melihatnya? Anda dapat melihat akan posisi buy sell saudara pada bagian position management di sini, saudara. Jadi pada position management di sini akan Anda lihat bahwa saat Anda sudah melakukan sebuah aksi buy USD Japanese Yen. Mari kita lihat pada currency-nya, pair-nya kita cari USD Japanese Yen. Nah, di sini saudara, Anda dapat melihat pada bagian bawah sekali di atas dari total ada USD Japanese Yen besarnya 10.000 US dollar. Artinya saya membeli sebanyak 10.000 US dollar karena posisi yang saya klik adalah buy. Anda dapat memperhatikan pada bagian GBP USD di sana tertulis net saya adalah minus 20.000. Itu artinya saya membuka sebuah posisi sell sebanyak 2 lot, jadi tertulis minus 20.000. Average rate adalah harga ketika Anda melakukan aksi buy dan sell tersebut. Revolve rate ini maksudnya adalah harga yang berlaku sekarang. Dan sekarang profit loss saya masih mengalami rugi minus 3,29. Itu artinya saudara, saya masih mengalami kerugian sebanyak 3,29 US dollar.
Perihal mengapa ketika saya membuka posisi langsung minus, saudara tidak menjadi masalah karena memang inilah yang dimaksud dengan spread. Semakin kecil spreadnya maka akan semakin baik bagi saudara. Ketika Anda melakukan sebuah aksi buy dan Anda mengambil rate 121,68 misalnya, maka rate penutupannya atau harga closing price-nya adalah mengikuti akan selling price. Jadi ketika Anda melakukan aksi buy, open buy, maka rate-nya adalah rate buy, tetapi setelah close maka rate-nya adalah close sell. Rate pada sell point, sell window, saudara. Sedangkan jika Anda melakukan sebuah aksi open sell, maka rate-nya adalah ketika tutupnya adalah rate pada buy. Dan memang demikianlah, semakin kecil spread akan semakin baik bagi saudara. Jadi sekarang saya sudah masih mengalami minus 3,29 dan berwarna merah di sini. Dan ada bagian yang dinamakan dengan limit dan stop. Limit dan stop ini berguna untuk membatasi akan posisi kita. Jika kita misalnya hendak menutup posisi kita otomatis pada rate sekian, maka Anda dapat memilih akan limit dan stop di sini. Kita akan bahas ini nanti. Pertama-tama sekarang saya akan membantu Anda setelah saya membuka posisi, bagaimanakah caranya saya hendak menutup akan posisi saya. Andai kata misalnya saya dapat melihat sini bahwa posisi GBP USD saya sudah mengalami keuntungan, itu sebesar 239,6 dolar, saudara. Cukup besar, saudara. Ini adalah kurang lebih saya waktu itu membuka posisi pada hari Jumat atau pada hari Kamis, seingat saya. Dan setelah beberapa hari, dana saya berkembang menjadi 243 dolar. Besar sekali, dan dalam beberapa hari keuntungan saya kurang lebih sudah mencapai 2 juta rupiah. Dan memang demikianlah forex trading. Jika saya hendak menutup akan posisi GBP USD saya, ini kan belum masih unrealized, jadi belum terrealisasi, tetapi sudah di tangan saudara, tetapi belum Anda cairkan, maksud saya begitu. Untuk itu saya dapat mengklik akan tombol yang bertuliskan SQR di sini. SQR ini untuk menutup akan setiap posisi saya. Untuk itu saya masih mengalami profit 245,6. Anda dapat melihatnya. Saya klik tombol SQR. Maka Anda akan dibawa pada sebuah pesan liquidate current GBP USD position. Jika Anda hendak menutupnya maka klik saja yes. Jika Anda hendak membatalkannya klik saja no. Saya klik yes. 247,6. Maka akan muncul confirm liquidate position GBP USD dan saya klik OK. Anda dapat melihat pada bagian realized gain loss pada margin analysis, Anda dapat melihat bahwa realized gain loss saya sudah 247,6 US dollar. Jadi sudah profit 247, dan dengan demikian dana saya, margin balance saya bertambah menjadi 5.245,96. Wow, bertambah 247 dolar dalam waktu beberapa hari saja. Luar biasa, saudara. Dan memang demikianlah dalam dunia forex trading. Jika Anda hendak melihat akan view position detail saudara lebih jelas lagi, maka Anda dapat mengklik pada tombol yang bertuliskan PNS. Demikian saudara, P dan S ini, jika Anda mengkliknya, maka Anda akan melihat akan posisi saya. Jadi saya melihat sini, saya sedang melihat position detail saya. USD Japanese Yen besar 10.000, deal rate-nya waktu saya melakukan aksi belinya 121,72, dan pada jam berapa? Yaitu pada pukul 10:26 PM pada tanggal 28 Januari 2007, saudara. Jika sudah hendak mengexitnya, klik saja exit di sini. Oke, sekarang Japanese Yen saya sudah berkembang dan sekarang sudah menjadi minus 0,82, sudah mulai berkurang. Jadi semakin nanti jika yen Jepang grafik USD JPY ini mengalami kenaikan, maka saya akan mengalami profit karena saya melakukan sebuah aksi buy di sini. Perihal keputusan buy atau sell-nya itu maka berkaitan sama dengan analisa dari forex trading Anda. Jadi pastikan Anda menganalisa dengan baik. Kita akan membahasnya pada sesi berikutnya, pada tutorial berikutnya dari CD ini, saudara, jangan khawatir.